Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 73. Hanya kurang 3 hari lagi sudah seminggu, namun keluarga Hamis belum juga menunjukkan akan tiba di Madinah. Hamis sendiri dibuat cemas setengah mati oleh keluarganya itu. Dihubungin tidak bisa, ditunggu pun tak datang juga. Aduh, ini gimana? Waktunya sudah mepet banget, gumamnya dengan cemas. Kemarin-kemarin aja suruh Hamis cepet nikah. Tapi sekarang aku udah siap dan jalannya juga sudah ada. Mereka yang gak datang-datang. Omelnya yang sedari tadi mengoceh saja. Hamis mengeluarkan gerutuk miliknya tersebut terhadap keluarganya. Niat bantu gak sih? Ocehnya yang sedari tadi tidak lepas dari ponsel yang ia genggam itu. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang berada di loop. Lagi-lagi hanya suara operator ponsel saja yang ia dengar. Rasanya ia sungguh ingin menyerah saja di saat sang pujaan hati sudah ada di depan mata. Ia merasa ada saja halangan untuknya bersatu dengan sang kekasih hati. Kekasih yang selalu ia sebutkan namanya dalam sujudnya di sepertiga malam itu. Adik Nana, kakak sangat mencintaimu. Izinkan aku untuk selalu membahagiakan dirimu dengan caraku dan juga kasih sayangku. Ucapnya pada foto Naina kecil. Aku gak pernah melihat statusmu itu. Anakmu juga anakku. Amar akan selalu menjadi anakku, sebab aku juga sudah jatuh cinta pada Amar sejak pertama kali bertemu dengannya. Lanjutnya, sementara akhir-akhir ini Naina sering melamun. Ia selalu teringat akan mimpinya itu, mimpi buruk menurutnya. Umah, teriak Amar pada Naina. Namun Naina tak mendengarnya sebab ia masih saja melamun. Umah, itu makanannya hampir gosong, teriak Amar lagi untuk menyadarkan Naina. Astagfirullah, ucap Naina yang kaget saat melihat makanan yang ia masak menjadi kosong. Uma kenapa sih sekarang sering melamun-melamun terus? Gerutuk Amar dengan berkacak pinggang. Lihat jadi gosong lagi kan? Imbuhnya. Uma gak apa-apa kok, Uma cuma lagi rindu saja sama Mbah Kung nak. Ucap Naina yang beralasan tersebut. Ya sudah kalau rindu Mbah Kung itu kirim doa Uma, bukan melamun terus. Jawab Amar dengan gampangnya. Iya sayang, ya sudah Uma bikinin yang baru ya sarapannya. Sahut Naina dengan senyuman itu. Nggak usah, Amar udah telat, tuh lihat udah jam berapa sekarang. Tunjuk Amar ke arah jam dinding yang berada di dekat dapur tersebut. Astagfirullah. Bagi Naina yang lagi-lagi dibuat terkejut saat melihat jam dinding yang menunjukkan waktu hampir siang itu. Ya sudah, ayo kita berangkat. Ucap Naina yang terburu-buru. Akhirnya Amar kembali lagi ke meja makan dan mengambil tas sekolah miliknya itu tanpa sarapan terlebih dahulu. Ia hanya meminum susunya saja. Amar berencana akan makan di kantin sekolah saja nantinya. Uma cepat, ini udah siang. Lihat Kak Ilyas juga udah berangkat. Teriak Amar yang merasa kesal pada sang ibu. Iya nak, ayo masuk, sahut Naina. Makanya jangan suka melamun-melamun terus. Jadi gini kan? Ojah Amar yang sedari tadi memarahi Naina. Bukannya marah, Naina justru menahan tawanya itu. Sebab Amar bila mengoceh ternyata persis dirinya ya. Ulang diingetin kok malah nahan tawa si Uma. Ucap Amar saat melihat Naina yang menahan tawanya tersebut. Akhirnya tawa Naina pecah juga. Ia tertawa dengan terbahak-bahaknya saat melihat tingkah mengemaskan sang putra yang wajahnya sangatlah mirip dengan Ustadz Fatir tersebut. Maafkan Uma sayang, Uma janji deh gak akan gitu lagi. Ucap Naina di sela-sela ia meredam tawanya itu. Bukan janji Ma, tapi insya Allah, sahut Amar yang mengingatkan itu. Iya sayang, insya Allah Uma gak akan gitu lagi, ralat Naina sebelum diceramahi lagi nantinya oleh sang putranya itu. Akhirnya mereka berdua sampai juga di depan sekolah Amar dan juga Ilyas. Namun saat Naina akan keluar dari dalam mobilnya dan mengantar Amar masuk, Amar lebih dahulu mencegahnya. Uma mau kemana? Tanya Amar dengan heran. Mau ngantar kamu lah, sahut Naina yang juga merasa heran itu. Dengan kayak gini? Ucap Amar yang melihat ibunya itu tidak memakai cadarnya. Amar terlalu posesif terhadap ibunya. Ia akan selalu mempunyai banyak cara untuk pria yang mencoba mendekati ibunya itu. Entahlah, rasa sayangnya pada sang ibu sangatlah besar sekali. Ingat perjuangan sang ibu saat semua orang mencaci makinya. Sebab mereka tidak tahu bila Naina hamil dengan suaminya. Yang mereka tahu Naina datang ke Madinah dalam keadaan hamil. Itu sehingga banyak yang menghujat dirinya dan juga sang anak.
Namun Naina dengan begitu sabarnya dan ikhlasnya, ia menerima semua itu. Ia selalu menganggap semua seperti angin lalu saja. Akhirnya Naina meraba wajahnya sendiri dan baru ia sadari bila memang benar dirinya tidak memakai cadar. Seketika ia pun berkaca pada spion tengah mobilnya dan melihatnya. Astagfirullah, Uma lupa Amar. Pakik Naina yang menepuk jidatnya atas kelalaian dirinya ini. Udah tua sih, jadi gampang lupa kan? Canda Amar yang menahan tawanya tersebut. Naina yang dikatain tua oleh anaknya itu seketika melototkan matanya. Ia langsung menoleh kepada Amar sambil berkacak pinggang tersebut. Apa kamu bilang? Coba ulangi lagi. Ucap Naina yang melototkan matanya pada Amar. Amar bukannya takut, dia malah cekikikan karena berhasil membuat ibunya marah itu. Enggak, Amar tak bilang apa-apa kok. Sahut Amar dengan cekikikan. Awas ya kamu. Emang Uma gak dengar apa? Sahut Naina. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu mobilnya. Tok tok tok. Seketika Amar dan Naina menoleh kepalanya guna melihat siapa pelaku yang mengetuk kaca mobil itu. Dan ternyata pelakunya adalah Ilyas yang sedari tadi memperhatikan mobil milik Naina. Namun Amar belum juga turun, padahal waktunya sudah hampir mepet. Akhirnya dengan terburu-buru Ilyas menghampiri mobil tersebut dan mengetuk mobil itu guna menyadari Amar dan Naina bila mereka hampir telat. Ya sudah Uma, Amar masuk dulu, tuh udah disusul sama Kak Ilyas. Pamit Amar yang mencium tangan Naina dengan takzimnya. Ia bahkan mencium pipi dan juga kening Naina lalu berakhir memeluk leher sang ibu dengan cinta. Naina pun tentu saja tak ingin tinggal diam. Ia pun membalas perilakunya, lembut sang putra dengan kasih sayang juga. Semoga Allah selalu menjagamu, melindungimu, dan semoga kamu menjadi anak yang soleh ya. Doa Naina yang mengelus ubun-ubun kepala Amar sebagai doanya. Amin, sahut Amar dengan senyum. Semoga Uma juga selalu bahagia dan jangan sedih-sedih lagi. Balas Amar yang juga membalas mendoakan balik Naina. Amin, jawab Naina. Ya sudah, Amar pergi dulu ya Uma. Assalamualaikum, ucap Amar yang membuka pintu tersebut. Ilyas pun langsung menyambut kedatangan sang adik dengan penuh ceria. Mereka tampak bukan seperti saudara tiri, bukan? Mereka terlihat seperti saudara kandung, malah terlihat seperti kembar. Bila dilihat-lihat dari jauh sebab bentuk badan mereka yang memang benar-benar sama, hanya berbeda di bagian muka saja yang beda. Setelah kedua jagoannya itu tak terlihat lagi, Naina pun langsung melajukan mobil miliknya menuju rumah dan membersihkan kekacauan yang ia buat di dapur sebelum dirinya berangkat untuk bekerja. Namun saat Naina begitu sampai di teras rumahnya, ia tertegun saat melihat seseorang yang berdiri menghadap ke arah pintu rumahnya tersebut. Ustadz? Bab 74. Assalamualaikum dek, ucap Ustadz Fatir dengan wajah berseri-seri miliknya. Waalaikumsalam Ustadz, sahut Naina dengan ragu-ragu. Gimana kabarmu dek dan Amar? Tanya Fatir dengan senyum mekarnya itu. Naina merasa terkejut saat mendengar pertanyaan dari mantan suaminya itu. Ia tak menyangka bila Ustadz Fatir tahu tentang anaknya yang selama ini ia sembunyikan. Ustadz? Tanpa aba-aba, Ustadz Fatir langsung memeluk Naina dengan erat. Ia membisikkan sesuatu yang membuat Naina seketika membeku. Aku sangat mencintaimu. Aku selalu merindukan dirimu dan anak kita. Bisiknya pada telinga Naina. Lagi-lagi Naina dibuat tidak bisa berkutik oleh pria yang ada di hadapannya. Maaf Ustadz, kita bukan mahram lagi, ucap Naina yang telah tersadar akan posisinya saat ini. Ustadz Fatir yang mendengar perkataan Naina bukannya marah, ia malah tersenyum sangatlah manis. Ah, sebutan itu, aku sungguh merindukannya dek, ujarnya. Maaf Ustadz, sebaiknya Anda segera pergi dari sini, karena saat ini rumah gak ada orang dan saya gak mau menimbulkan fitnah lagi, ucap Naina sambil memalingkan wajahnya. Kamu ngusir aku, dek. Tega sekali dirimu pada suamimu ini, sahut Fatir yang cemberut. Ralat Ustadz, mantan, jawab Naina dengan tegas. Tapi aku ingin kita rujuk kembali, aku sangat mencintaimu, bantah Fatir. Maaf Ustadz, sekali lagi lebih baik Ustadz segera pergi dari sini, sebelum semua orang salah paham. Namun Ustadz Fatir tidak mengindahkan ucapan itu. Bahkan dengan seenaknya ia malah membuka pintu rumah Naina dan langsung masuk ke dalamnya. Setelahnya membuka sepatu yang ia pakai. Ustadz, Anda tidak bisa berbuat lancang seperti ini, pakik Naina. Namun lagi-lagi Ustadz Fatir mengabaikannya.
Dirinya malah memilih mendudukkan tubuhnya ke atas sofa yang cukup empuk itu. "Dek, kamu ndak mau bikinin minuman buat tamu? Aku tamu loh," ucap Fatir yang mengabaikan pekikan Naina. Ia malah tersenyum saat melihat wajah Naina yang memerah menahan amarah. Inilah yang membuatnya candu. Candu akan kecantikan milik Naina yang alami. Akhirnya mau tidak mau Naina membuatkan minuman untuk sang ustadz. Dengan perasaan berkecambung antara senang dan juga sedih. Senang karena sang ustadz ternyata mencintai dirinya. Tetapi ia juga sedih dalam bersamaan karena hidup mereka yang sudah berjarak cukup jauh. Akhirnya setelah Naina membuatkan minuman, ia langsung menghampiri sang ustadz dan juga menaruhnya di atas meja. Namun baru saja dirinya menaruh minuman itu, tiba-tiba sang ustadz menarik Naina dalam dekapannya. Naina yang tak siap pun akhirnya jatuh ke dalam dekapan itu. "Aku sungguh mencintaimu. Aku selama ini selalu mengharapkan kedatanganmu," bisik Fatir yang menatap mata jernih milik Naina. Naina terhipnotis oleh mata itu, hingga dirinya terbuai dalam pelukan sang mantan suami tersebut. Ustadz Fatir sedikit demi sedikit mulai mendekatkan wajahnya ke arah Naina. Naina yang sudah terbuai pun hanya diam saja dan mulai memejamkan matanya itu. Tiba-tiba Bu Umayyah datang mengetuk pintu mobil milik Naina tersebut. "Tok tok tok." "Nah, Naina, kamu kenapa?" tanya Bu Umayyah dengan cemas saat melihat Naina hanya diam di dalam mobil yang posisi menyala tersebut. Dengan perasaan tak menentu Bu Umayyah mengetuk, ia takut terjadi sesuatu terhadap Naina. "Astagfirullah," ucap Naina yang beristighfar itu. Ia langsung membuka matanya dan melihat sekelilingnya itu ternyata itu hanyalah hayalannya saja. "Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi?" gumam Naina dengan napas yang memburu. "Tok tok tok." "Nah." Pakik Bu Umayyah yang melihat Naina seperti orang linglung pun semakin membuatnya khawatir. Naina pun langsung menolehkan kepalanya saat mendengar suara ibunya di luar mobil tersebut. Tanpa banyak berkata, Naina langsung keluar setelah mematikan mesin mobilnya itu. "Iya Mi, ada apa?" tanya Naina dengan linglung. "Kamu loh yang kenapa? Sedari tadi Umi perhatikan kamu belum juga keluar dari mobil. Kamu lagi ada masalah, sini ceritanya sama Umi," ucap Bu Umayyah dengan membelai wajah sang putri yang sangatlah mirip dengannya itu. Kata orang, anak perempuan itu cenderung mirip dengan ayahnya, tapi ini malah mirip dirinya. Namun ia tidak tahu dengan almarhum anaknya yang tiada itu. Mirip dirinya juga kah atau mirip sang almarhum suaminya? "Ah enggak, Nana enggak kenapa-napa kok," sahut Naina yang gelagapan. "Yakin enggak kenapa-napa?" desak Bu Umayyah dengan tatapan curiganya itu. Bagaimanapun dirinya ibu kandungnya, ia paham akan apa yang terjadi dengan anak-anaknya. Namun ia tidak ingin terlalu mendesak Naina bila Naina sendiri belum mau cerita. "Yakin Umi?" sahut Naina dengan penuh keyakinan. "Ya sudah, kamu mau ikut Umi? Anaknya Mima sudah lahir loh," ujar Bu Umayyah yang memberitahukan pada Naina bila adik itu sudah lahir. "Yang benar Umi, Mima udah lahiran?" tanya Naina dengan semangat. "Iya tadi, makanya Umi pulang untuk ngambil keperluan adik bayi," sahut Bu Umayyah yang enggak ingin membahas masalah tadi. "Dedek bayinya cewek atau cowok Umi?" tanya Naina dengan antusias. "Cewek," sahut Bu Umayyah yang tertawa melihat betapa senangnya Naina. "Asik, Nana sekarang udah ada temennya," ucap Naina dengan nada senangnya. "Ya udah, ayo Mi, Nana udah gak sabar sekali," ucap Naina yang langsung menggandeng lengan sang ibu. Tunggu dulu, kamu mau ke rumah sakit seperti ini?" tanya Bu Umayyah yang melihat penampilan Naina. "Astagfirullah, saking semangatnya Naina sampai lupa Umi." "Hehehe," tawa Naina saat menyadari penampilannya. Akhirnya dengan terburu-buru Naina masuk ke dalam dan segera bersiap untuk pergi ke rumah sakit bersama sang ibu. Setelah Naina pergi menjauh, Bu Umayyah baru menatap sendu ke arah sang putri. Ia tahu semuanya, tapi ia berpura-pura tidak tahu akan kondisi sang mantan menantunya. Bukan maksudnya menyembunyikan kabar Fatir saat ini dari anaknya, tapi ia takut bila Naina kembali lagi pada Ustadz Fatir. Cukup sudah ia kehilangan sang suami. Ia tak ingin kehilangan anak dan cucunya. Biarlah ia dianggap jahat atau egois. Orang lain tidak tahu apa yang ia rasakan saat harus kehilangan orang yang kita cintai untuk selama-lamanya. Setidaknya biarkan Naina menikah dulu dengan Hamis. Barulah ia akan memberitahukan kebenarannya tentang keadaan Fatir terhadap Naina. Ia hanya bisa berdoa. Semoga Ustadz Fatir tetap sehat sampai bisa melihat anaknya nanti. Ia tak ingin menyembunyikan amar lagi dari Fatir. Tapi nanti setelah Naina menikah,
sehingga mereka berdua tidak bisa rujuk kembali dengan alasan apapun. Ia percaya Hamis nggak akan melepaskan Naina begitu saja. Ia tahu Hamis seperti apa, sebab ia juga kenal dengan orang tuanya yang seorang kiai di dekat rumahnya. Dan ia juga melihat perilaku lembut Hamis terhadap Naina sewaktu kecil. Ditambah lagi nilai plusnya Ustadz Hamis mau menerima anaknya yang berjanda anak satu. Bersambung, lanjut di bab 75 ya.